Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwani fid din, usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa taqwa la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki mutu, kualitas serta kuantitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur sekali pada siang hari ini kita dipertemukan di hari raya pekanan Sayyidul Ayyam. Ini adalah Jumat yang kedua di bulan Muharram, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram. Mudah-mudahan suasana tahun baru Islam 1447 Hijriah yang sudah kita lewati satu pekan itu mampu mengambil sebuah hikmah peradaban yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW sebagai penataan dalam sistem kehidupan sosial umat Islam. Nabi Muhammad SAW membangun dan meletakkan sendi-sendi kehidupan sosial umat Islam. Dan bukan hanya sebatas itu, beliau pun melakukan revolusi sosial yang cukup dahsyat dan bahkan sampai terasa dalam kondisi sekarang ini di belahan dunia manapun. Jamaah rahimakumullah, paling tidak ada 4 landasan sistem kehidupan sosial umat Islam yang telah diletakkan sendi-sendi kehidupannya oleh Rasulullah SAW, dan itu pun terbukti. Yang kemudian Madinah kita sebutnya adalah Madinatul Munawwarah, itu pun tidak lepas dari sentuhan-sentuhan softnya beliau dalam menata peradaban di Madinah, bahkan terasa sampai di belahan dunia ini. Yang pertama adalah al-ukhwah al-imaniyah, yaitu rasa persaudaraan antar kaum mukminin tanpa memandang suku, bani, dan bahkan bangsa. Semua yang beriman dimanapun berada adalah saling bersaudara. Landasan itulah yang kemudian disebutnya adalah al-ukhwah al-imaniyah, dinaskan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Innamal mu'minun ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Maka betul sering kita mendengarkan semakin banyaknya konflik
yang kemudian esensinya adalah kepentingan tentang dunia, maka akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tentang i'tiqadiyah, tentang keyakinan yang kemudian menjadikan al-ukhwahnya itu, menjadikan bersatunya itu, maka akan banyaklah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan ayat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor ketika sampai di kota Madinah saat beliau hijrah. Untuk itu, seharusnya umat Islam sekarang pun mempunyai sikap seperti itu, menjadikan semua kaum mukminin dimanapun berada sebagai saudara yang betul-betul saudara dan ikatannya lebih kuat, bahkan dengan saudara-saudara pun yang berbeda keyakinan. Kemudian yang kedua, al-musawwah, yaitu sikap egalitarisme, memandang semua manusia dalam kehidupan sosial adalah sederajat dan sama kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan di antara manusia yang satu dengan yang lain hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah rahimakumullah, landasan kehidupan sosial yang ketiga adalah at-ta'awun, yaitu sikap kepedulian atau empati dengan yang lainnya, apalagi sesama kaum mukminin, sehingga apabila ada di antara manusia yang mengalami kesulitan, segera saja memberikan pertolongan. Karena sikap suka menolong kepada yang lainnya adalah ciri dari khas umat Islam. Dalam surat Al-Madinah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah at-tasumah, yaitu sikap toleransi dalam berbagai kehidupan di antara sesama umat Islam, apapun agamanya. Sikap toleransi adalah sikap menghormati, menghargai, dan memberikan kesempatan kepada siapapun dalam menjalankan kehidupan keberagamaannya dan tidak mengganggunya. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun pada ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamamu. Jamaah rahimakumullah, landasan sistem kehidupan sosial itulah yang mula-mula diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali pembangunan masyarakat Madinah. Hasilnya sungguh sangat luar biasa, yang munculnya tatanan masyarakat yang berperadaban tinggi,
Bahkan barangkali yang kemarin melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, atau barangkali yang pernah bermukim di sana, sungguh tenang dan damai dalam menjalankan berkehidupan bersosial kehidupannya. Maka tidaklah heran kalau kemudian Madinah disebutnya adalah kota Madinatul Munawwarah, yang kemudian ada kita sebutnya adalah Piagam Madinah. Mudah-mudahan dengan tahun baru Islam ini 1447 Hijriah kita mampu untuk menguatkan dalam menjalankan sistem kehidupan sosial, dengan dikuatkan pula al-i'tiqadiyah, keyakinan kita kepada Allah semakin mantap, al-fikriyah, pemikiran kita sebagai seorang muslim semakin cerdas, dan disertai pula dengan syuuriyah, perasaan yang semakin matang membaca situasi, dan juga sulukiyah, sikap yang mampu memberikan keteladanan kepada yang lainnya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah sebagai orang tua ataupun yang lebih dewasa dari yang lainnya, masyarakat ataupun anak-anak kita membutuhkan kondisi sekarang ini adalah keteladanan dari yang di atasnya, baik itu sebagai orang tua ataupun yang sudah dianggap di atasnya. Dengan keteladanan sulukiyah, dengan sikap yang baik itu, maka di bawahnya akan mengikuti dan menirunya. Hasil daripada generasi sekarang tidaklah lepas dari pengaruh ataupun efek dari generasi-generasi sebelumnya. Berapa banyak adik-adik kita ketika berangkat mengaji ataupun berangkat ke TPA, berapa banyak yang malu untuk membawa mushaf Al-Quran dari rumah ke masjidnya, dari rumah ke tempat ngajinya. Itulah bagian daripada PR dalam hijrah di tahun ini. Minimal kita mampu memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan yang baik. Aqulu qouli hada fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.